Tapi hari ini saya mau belajar untuk bagaimana bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di sekolah ini. Itu sebab untuk masuk lebih jauh dalam memahami tentang bagaimana metode gasing dalam proses belajar mengajar pada tahun ajaran 2023-2024 yang akan kami laksanakan dan kami jalani selama 2 semester dalam 1 tahun ini, kita akan sama-sama melihat, menyimak, dan akan melakukannya. Sebab mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat materi yang akan dipajang di depan tentang sosialisasi metode gasing. Pertama-tama kita harus kita harus tahu dulu apa itu gasing. Ya. Kalau cerita gasing, kalau bicara tentang gasing, pasti image kita ke depan. Gasing itu kan sebuah permainan. Ya. Kalau permainan gasing itu, kalau orang Ambon bilang gasing itu agak lucu, karena gasing itu sapaan dari permainan. Gasing itu adalah permainan daerah, ya, permainan tradisional. Di masing-masing daerah namanya juga berbeda-beda. Kalau di DKI tidak salah namanya itu gangsing. Tapi kalau di Maluku namanya apa? Apiong. Dia tayangkan dulu materinya. Kira begini. Iya. Sebenarnya apiong pagi hari ini harus ditampilkan di sini supaya mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang apiong atau gasing itu bisa lihat, oh ya ini ternyata apiong, karena kita di sini kan berbeda-beda itu teman-teman. Ada yang dari Tenggara, ada yang dari mana, dari Saparua. Tidak tahu di Tenggara itu bilang gasing itu apa, tapi rata-rata di Maluku itu karena Tenggara juga adalah bagian dari Maluku. Dan khusus kami di kota di Ambon, di Seram Barat itu kami punya nama gasing itu adalah apiong. Dan apiong itu terbuat dari kayu. Kalau untuk di Ambon, sini atau di Maluku itu khasnya dari kayu. Tapi di daerah lain itu teman-teman perhatikan di depan. Kita lihat dulu mengenal apa itu gasing. Gasing adalah permainan tradisional orang Melayu yang sudah diminati oleh banyak orang di tiap-tiap daerah dengan nama dan bentuk yang berbeda. Dan peminatnya dari anak-anak sampai orang dewasa, orang tua pun. Peminat gasing ini bukan saja untuk remaja putra, tetapi ada juga remaja putri yang bermain dan masih ketiganya salah itu dan masih berkembang sampai saat ini. Lokasi pentas atau lokasi bermain itu sangat sederhana, hanya di pekarangan rumah atau di halaman-halaman, pokoknya di tempat yang luas bermain gasing itu. Di Lampung gasing itu disebut pukang. Kalau di DKI dan Jawa Barat gangsing. Kalau di Kaltim begasing. Kalau NTB mangkisi. Kalau di Sulsel dan Lombok itu paki. Maluku apiong. Sekarang tidak perlu kita jelaskan yang jauh-jauh di daerah orang, kita jelaskan aja yang punya kita. Apiong namanya, bahannya itu kayu dan alat pemutar itu tali. Ya. Timbul pertanyaan, apa itu gasing? Kenapa gasing harus dilibatkan dalam sebuah proses pembelajaran? Gasing itu permainan, tapi dalam proses pembelajaran gasing itu adalah sebuah singkatan. Gasing adalah kepanjangan dari gampang, asik, dan menyenangkan. Jadi istilah kerennya dalam Purba itu bilang gasing. Gasing adalah sebuah metode yang harus dilakukan dalam pembelajaran masa kini sesuai dengan tuntutan Merdeka Belajar. Gasing dalam matematika adalah proses yang mengatur langkah demi langkah untuk memahami tujuan dari akhir sebuah pembelajaran. Masih ada tadi itu, kita lihat manfaatnya dulu baru. Next, manfaatnya. Next Ibu. Ya.
Kita lihat dulu baru kita sama-sama belajar. Kenapa harus ada ya? Pertanyaan apa itu gasing? Sudah. Gasing adalah sebuah metode sudah. Manfaatnya yaitu melatih gerak motorik atau gerakan halus, merupakan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan. Contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun. Mainan yang terpisah dan jika disusun menjadi sesuatu yang berarti. Itu melatih gerakan motorik. Jadi selama ini teman-teman sudah lakukan. Di SD Kristen Nurul itu sudah lakukan. Kita sudah lakukan karena guru kelas 1 saya lihat memotong kertas, menempel. Tapi kita di era ini kita harus, kalau kemarin itu mungkin ada cuma di P5, kita memotong, kita menyusun, kita menempel. Tapi ketika ada di proses pembelajaran untuk saat ini atau tahun ini, pembelajarannya harus menggunakan alat peraga dengan metode gasing. Simpel teman-teman. Jadi jangan berpikir begini, oh ya ternyata kalau bikin media itu susah ya, mesti beli kertas, beli macam-macam. Tutup botol pun saya belum tidak bawa. Tutup botol pun teman-teman akan pakai. Bagaimana caranya, bagaimana idenya, kreatif kita masing-masing untuk membuat materi yang kita ajar kepada anak itu dapat menyenangkan dan cepat dicerna. 1+1 kita bisa tulis di penutup botol 1, penutup botol 1 lagi seandainya 3. Kita cara yang gampang saja, di luar ada apa kayu kecil atau lidi yang dibawa anak itu kita bisa buat tanda tanya. Jadi bermacam-macam teknik kreativitas yang harus dilakukan oleh kita. Sebab percuma kalau pemerintah kucurkan Merdeka Belajar dengan banyak hal yang cuma di teori, tetapi kita tidak praktek juga mubazir. Jadi pemerintah mengajak kita semua untuk bagaimana kita ada dalam metode gasing ini. Di sini untuk mengajar atau mendidik anak menggunakan metode gasing ini, kita lihat harus punya kesabaran. Ya. Anak nanti sebentar teman-teman harus bertanya kenapa apiong yang kita punya mainan tradisional itu, kenapa kita bawa di dalam permainan itu. Salah satunya kepanjangan gasing itu sudah tahu, tetapi apa yang harus ditimbang atau apa yang harus dipelajari dari sebuah apiong itu ke dalam proses PBM. Jadi kita mengajar siswa itu bukan saja kita datang, oh iya mengajar dia 1+1 2, tapi bagaimana juga kita melihat dia perkembangannya, kita melihat dia kemampuannya. Karena dalam permainan gasing itu dapat saya jelaskan sedikit, apiong itu atau gasing ketika jadi talinya itu dililit pada lehernya atau kepala, katong bilang kepala apiong tuh, ikat tali lalu katong buang. Kita memang suka main apiong, dia tak putar. Teman-teman lihat, dia apiong itu atau gasing itu ujungnya tuh kecil. Keseimbangannya tuh kalau dipandang secara logika itu tidak seimbang karena badannya besar, kakinya kecil. Kalau manusia badan besar kaki kecil, jalannya tidak enak sekali, apalagi kalau pakai sepatu hak jatuh. Tetapi kenapa di permainan gasing itu begitu rapi dalam permainannya, sampai waktu diputar, kalau ada hari ini harus ada sebenarnya dipraktekkan, kita melihat sama-sama, mengamati kenapa permainan ini begitu dia berputar dalam satu poros dan berhenti dengan tenang. Apa yang ada di situ teman-teman? Kira-kira Ibu Batman Lucy, kira-kira apa yang ada di apiong itu ketika putar, dia berputar terus dia berhenti sendiri. Dalam bayang-bayang saja, membayangi ketika apiong ini terputar, ada apa sehingga keseimbangannya tuh bisa dengan baik sampai berhenti juga dengan baik. Nilai apa yang diambil dari permainan itu? Teman-teman, nilai apa yang kita ambil dari permainan gasing itu nanti kita libatkan dalam proses PBM? Keseimbangan. Ya, keseimbangan. Keseimbangan, sudah ada mengenal hukum keseimbangan.
Yang kedua, mengasah kemampuan dalam bermain secara sportif dengan teman-teman. Teman-teman, kalau permainan gasing itu tidak bisa curang. Apiong itu kalau main lain itu bisa baku parlente, main karet dan kartu bisa parlente. Tapi apiong itu bisa parlente karena semua orang akan melihat itu. Demikian juga proses PBM bagi siswa untuk masa kini tidak bisa ada saling menipu. Harus transparan, terbuka, dan bagaimana kreativitas kita untuk membangun minat belajar anak ke depan untuk dapat melihat. Jadi gasing itu tidak cuma untuk matematika. Ada di semua mata pelajaran ketika kita guru punya kreativitas. Kita lihat nilai yang terkandung dalam metode gasing itu kemandirian, tanggung jawab, dan sportivitas. Tuh orang main apiong itu dia merasa bertanggung jawab, dia sportif, ya. Dia kalah kalau apiongnya tak putar, lalu dia apiongnya berhenti ke muka, orang lain putar belakang, yang belakang itu menang. Bagaimana cara untuk dia menang? Talinya harus dia lilit baik-baik, dengan kencang, dengan rapi, dan lemparnya juga. Dia lempar apiong atau gasing itu dengan berhati-hati. Demikian juga proses PBM kita. Kita tidak semata-mata untuk melakukan semaunya kita. Kalau di hari kemarin, di tahun pelajaran kemarin mungkin kebiasaan 1 tambah 1 pelajaran diam, ibu guru tagal, ibu guru keluar. Kalau boleh di tahun ajaran ini jangan demikian. Biasanya proses pembelajaran kita untuk kelas 1 sampai di kelas 3 atau kelas 1 dulu dengan kelas 2 kebanyakan kan kita menggunakan spidol. Dan itu memang alat kita untuk, ibu matikan dulu, slide dulu. Itu alat kita untuk bagaimana kita dapat menulis, anak membaca. Tapi sekarang kreativitas kita, anak bawa tutup botol dari rumah kalau pelajaran matematika di besok hari. Ibu-ibu berpikir, oh iya, besok di matematika, suruh ajak dia buat tutup botol sampai di sini, tutup botol atau apa. Kita bisa buat di belakang tutup botol itu bisa ditulis 12, 11, dan waktu penjumlahan itu kita pajang. Ya. Bagaimana cara? Di papan tulis tidak bisa pajang, kumpul mereka, melantai dengan mereka. Jadi kreativitas kita yang dibutuhkan. Permainan gasing kalau tidak kreatif kalah. Bertanggung jawab itu sangat penting, teman-teman. Kalau selama ini mungkin kita karena banyak kesibukan kita acuh. Kita berpikir datang saja di sekolah, yang penting digaji. Kita hilangkan demikian itu. Supaya ketika kita bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab kita, anak ini pasti berhasil. Sportivitas. Orang main gasing itu, dia tetap sportif. Karena dia tidak bisa, oh ya ternyata saya putar kamu lalu saya harus menang. Tidak bisa. Kemenangan dari sebuah permainan gasing adalah di akhir. Gasing apiong itu terputar, berhenti dari belakang atau berhenti di terakhir, itu menang. Ya, jangan kita berhenti di depan, kita berhentilah di akhir. Mengajar terus sampai pada akhir daripada program kita. Materi kita harus berikan ke anak dengan baik. Kita lihat terus teman-teman. Next. Ada beberapa contoh di sini teman-teman. Gasing harus diterapkan pada semua mata pelajaran dengan menggunakan alat peraga. Contoh penjumlahan dengan menggunakan kartu domino, kartu joker, dan kartu bingo. Nah ini lucu nih. Selama ini teman-teman, kita kalau lihat kartu joker, ya kartu ini dulu. Kita kalau lihat domino, pikiran kita judi. Dan memang kartu ini digunakan banyak orang, disalahgunakan banyak orang untuk mencari sebuah keuntungan yang sama sekali sebagai orang Kristen ini sangat tidak disukai oleh Allah. Tetapi banyak orang, banyak kalangan, banyak manusia menggunakan kartu ini untuk mencari uang. Kalau sekarang di tahun pelajaran 2023-2024 SD Kristen Urwe menggunakan kartu domino ini untuk belajar. Kenapa teman-teman? Yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan dalam kartu ini. Pertama, warna. Jadi anak-anak teman-teman belajar mengajar
Waktu tunjuk kartu ini, anak-anak langsung, apalagi anak-anak di Norway, banyak anak kenal kartu ini. Ya, waktu lihat kartu ini, oh mereka semua, ibu itu kartu domino. Oh, iya. Benar, karena kartu ini juga punya tulisannya domino. Tetapi apa yang harus kita pelajari dari kartu ini? Yang pertama, kita mengenal apa? Coba teman-teman. Teman-teman, apa yang harus kita kenal dari kartu ini? Angka-angkanya itu. Iya, selain ya, yang pertama kita harus tahu warna dulu. Ini mengajar anak kecil, teman-teman. Warna di belakang ini warna apa kira-kira? Kira-kira warna apa ini, teman-teman? Batik. Ini batik ya, teman-teman. Batik nih. Satu kartu ini sudah beberapa mata pelajaran di dalamnya kalau teman-teman menyimak dengan baik. Selain mengenal warna, kita mengenal bentuknya. Yang matematika, ini bentuknya apa? Persegi panjang. Kalau persegi panjang, kita tahu. Ibu Batik, persegi panjang. Teman-teman jangan persegi panjang. Iya, persegi panjang. Oke. Ya, persegi. Ya. Kalau sudah persegi panjang berarti sudah tahu, pasti ajar tentang ukurannya. Kita masuk dalam matematika. Warna tadi keseniannya sudah masuk dalam seni juga, ya teman-teman. IPA juga, IPAS bisa. Satu kartu ini sudah banyak mata pelajaran di dalamnya. Sekarang kita lihat warna. Anak-anak kita sudah kenal warna. Ada warna merah. Terus di warna ini bentuknya apa? Warna ini bentuknya bulan. Kita kasih tahu ke anak lagi sudah berapa mata pelajaran yang masuk di dalamnya. Lanjut kita menjumlahkan. Kita kasih anak. Jadi waktu kita mengajar, kita bagi saja berapa anak dalam kelas. Ayo. Apalagi kelas 1. Nanti waktu ibu guru bertanya, masing-masing kan dihitung ibu saya 7. Ya benar 7 ya. Benar 7. Ya. Ya kalau benar 8, ya. Jadi dibagi teman-teman. Simpel saja permainan kita. Proses bagaimana kita bisa mengajar matematika, kita bisa mengajar pengenalan warna, kita mengenal bentuk panjang dan lebar di kartu ini. Ya, sekaligus mengarahkan anak-anak bahwa kartu ini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang ini pelajaran. Jadi nanti taktik teman-teman sendiri untuk bagaimana ya sudah. Kamu punya 2 kartu. Kalau begitu, kartu yang kartu A ini 3, kartu B ini 6. Ada lidi, nanti disuruh dia buat lidi. Bentuk lidi itu akan dibuat tanda tambah atau tanda kurang, terserah teman-teman. Ditambah. Ya kalau kartu, kamu punya kartu ini tambah ini, jumlahnya berapa? Teman-teman punya kreativitas sendiri. Dan jumlah itu teman-teman harus suruh anak yang menulis. Kan simpel saja teman-teman, ada kalender-kalender yang sudah rusak, itu digunting saja. Digunting waktu mau ngajar, anaknya dibagi-bagi. Waktu dia hitung, di belakang kalender itu di kertas, bukan saja kalender tapi kertas apa ya, teman-teman ambil, tapi berusahalah untuk suruh dia kita pungut sampah supaya terkesan bahwa proses kita sampah itu juga bisa didaur untuk mata pelajaran. Kita lanjut lagi dengan kartu domino, kartu joker. Teman-teman, ini kalau di Norway sini pas lihat kartu ini senang, banyak anak-anak tahu. Ya. Dulu saya kalau lihat kartu ini, saya orang yang paling benci. Kenapa image saya hanya judi? Pikiran saya ke depan kalau orang pegang kartu itu pasti dia si penjudi, dan itu benar. Kalau orang pegang kartu ini pasti si penjudi. Tetapi hari ini SD Kristen Norway mau belajar supaya dengan kartu joker menjadi sebuah pelajaran yang nyata bagi anak-anak kita. Ini kita sama-sama kenal ya. Pertama kasih mengenal seperti tadi, warna kartu, bentuk kartu. Lalu di dalam kartu ini nih, lucu teman-teman. Ada gambar orang, toh? Ada gambar. Anak-anak kasih kenal dong kelas 1-2 ini, kelas 1-2 materinya nih, kelas 1-2. Jadi kasih kenali orang, ya manusia, pakai apa, warnanya apa,
sudah masuk di bahasa Indonesia. Lalu ada gambar juga. Ini pasti anak-anak bilang, ibu itu lah. Ya mereka akan tahu bahwa itu gambar lah. Tapi kan bisa ada contoh, suruh ambil dalam keladi. Kan ada di pinggir sekolah. Ya bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman kalau sudah di kartu Yoker ini, saya belum lihat juga huruf-hurufnya. Banyak huruf ini teman-teman. Bisa di huruf-huruf ini teman-teman satukan atau buat satu kalimat dengan apa yang menempel. Bagaimana kreativitas? Pokoknya kita lihat bahwa kartu ini adalah sebuah pelajaran. Matematika sudah masuk di matematika, sudah masuk di seni bagi anak-anak. Sekalian anak, oh iya ternyata ini bentuk bunganya ibu guru. Kenapa? Bunganya hitam. Dijelaskanlah buat mereka. Bunga itu tidak sepantau dan sepandang ibu bapak guru. Bunga itu biasanya merah, kuning. Nanti anak tanya, tapi bunga di situ hitam ibu. Jelaskanlah buat mereka. Kenapa bunga itu? Ini cuma tanda di sebuah kartu Yoker. Tapi yang aslinya sebenarnya itu bunga warnanya seperti ini. Teman-teman bisa jelaskan. Kita lanjut lagi untuk kartu bingo. Anak-anak kalau main bingo di pekarangan rumah di sektor sana, dulu kita marah karena mereka main pakai uang. Bingo digunakan untuk teman-teman dalam proses BBM. Lucu. Momen anak pasti, oh iya ya, ibu guru santai sedikit. Nomor mau keluar 23. Tapi sebelumnya memberi arahan ke mereka, kita akan main yuk matematika. Anak-anak harus menentukan nomor, mencari nomor yang ibu guru baca atau ibu guru nyanyi sambil sebutkan nomor, ibu guru sebutkan. Jadi ibu guru mulai punya kreativitas. Halo anak-anak, kita akan bermain bingo. Ya, di luar sana anak-anak main pakai uangnya, tidak boleh. Tuhan Yesus tidak suka kita berjudi, karena kalau pakai uang tetap kita masuk di dalam ranah yang Tuhan tidak suka. Lalu ibu guru mulai menyanyi. Ron nomor 10, nomor 10, 23. Tak lucu nomor 1. Anak-anak berebe. Tuh, uyuh, tak lucu berapa ibu guru. Jadi kita ajar anak itu dengan bahasa yang sederhana saja, yang dapat dipahami, dapat dimengerti. Jangan ibu guru teriak, keluar 23 anak-anak. Jangan, kata menyanyi saja. Tak lucu nomor 2, jatuh nomor 3, roll nomor 10, nomor 10 roll. Lalu dong mulai tepuk tangan. Tetapi ingat teman-teman, di kartu bingo ini ada banyak penjumlahan untuk kelas besar juga. Kita bisa beda sih paham matematika ya. Jadi ibu Batuail di bingo ini, mari coba ibu bisa mari ke depan, sama-sama kita lihat. Kita dalam penjumlahan ini ada berapa motif penjumlahan, berapa cara menjumlahkan. Coba Ibu Mete maju. Satu-satu dan dia punya ini tuh. Iya, Ibu Mete ke depan, tapi Ibu Mete menjelaskan buat teman-teman. Kita akan menghitung menjumlahkan kartu. Teman-teman sekalian, di dalam daftar bingo ini ada beberapa kolom yang di dalamnya terisi dengan angka. Ada 5 kolom yang ada di dalam daftar bingo ini. Sebentar nanti kita akan cara menjumlah daftar ini. Jadi kalau menurut saya ada 3, 6, 8, 4, dan 7. Itu kolom pertama. Kolom kedua 27, 16, 18, 21, 29. Kolom yang ketiga ini hanya 4,
Di tengah itu tidak ada angka, hanya dikosongkan. Lalu di situ ada diwarnai dengan satu warna kayak berbentuk seperti daun, tapi dia berwarna kuning. Di atas nomor itu ada dua angka, yang pertama nomor 42, 40, dan di bawah warna di bawah gambar itu ada 44 dan 38. Yang kolom yang keempat 55, 47, 49, 60 dan 54. Kolom yang terakhir ini 72, 71, 73, 70 dan 65. Kalau menurut saya ada kata bingung ini, huruf B ini diberi kolom sesuai dengan angka. Jadi kata bingung ini sesuai dengan dia punya urutan, ada 55 kotak. Nah, kalau anak-anak perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, kalau kita bermain bingo, kita mesti hitung. Kalau nomor itu dibaca, nomor 3 mesti pakai, kita kurang tahu bermain bingo ya, tapi ini nih. Kalau nomor 3 sudah keluar, nomor 16 sudah keluar, lalu di alur 3 ini kayak berbentuk garis, berarti nomor 3, nomor 16 sudah keluar, nomor 40 sudah keluar, kita jaga dengan nomor 65. Kalau nomor 65 keluar berarti kita sudah kini. Itu menurut saya saja. Jadi teman-teman, yang maksud saya di sini tadi saya bilang cara penjumlahan. Ya. Nah, coba Bapak ditayangkan. Jadi sudah benar apa yang Ibu Mete maksudkan. Tapi bagaimana dengan kartu bingo ini? Kita cara mengajar siswa untuk ada dalam sebuah penjumlahan dan mendapat nilai akhir dan sebagainya. Kalau di matematika itu ada penjumlahan yang horizontal, ya, vertikal. Ini yang dimaksudkan. Jadi dalam satu kartu ini ada beberapa cara menjumlahkan. Ibu Mete dan teman-teman nanti ya, teman-teman, ya, kita jumlah dari. Oke, sebentar Bapak pergi. Ya. Itu besar. Penjumlahan kecil. Penjumlahan 1, 2, 3. Yang tadi warna. Ganti angka sedikit. Nanti tidak apa itu buat kelas besar ya, itu buat kelas 5. Nah, itu. Ya. Iya. Jadi bingo ini teman-teman, teman-teman bisa cipta sendiri, atau bikin sendiri, ada karton-karton manila, karton apa, kardus-kardus. Dan sekarang kita menjumlahkannya tuh, ya, dari sisi atas berapa ya, begini, terus lagi kan penjumlahan tuh, begini, bisa begini, kita begitu lagi. Bagaimana taktik teman-teman saja untuk ada dalam sebuah penjumlahan nanti. Setelah itu teman-teman bisa, kalau kelas besar kan seluruh angka yang ada di dalam kartu itu dihitung keseluruhan itu berapa. Itu masuk di kelas 5-6. Itu seluruh kelas besar lah 4-5-6. Kalau di kelas kecil ya angkanya yang kecil-kecil saja, seperti kita taruh sendiri teman-teman, ini gambaran saja buat teman-teman. Tapi teman-teman punya kreatif sendiri, ekspresi dengan anak sendiri. Oh iya, ternyata Bataria bingo ada boleh. Don capat lihat. Nomor 5. Si ada nomor 5 capat. Kita bagi, kita bukan jadi satu siswa kita buat untuk mereka. Bisa suruh orang tua mereka buat. Kan tugas toh, lalu datang kita ya presentasi dengan mereka. Itu untuk kartu bingo. Iya, kita lanjut dulu ya, nanti selesai kita sharing lalu kita kerja sama-sama. Kita masuk lagi Bapak Gideon, ada permainan congkak. Sebenarnya teman-teman,
Simpel saja permainannya kalau kita ya. Ini ada ya. Ada Congkak. ya. Kita lihat dulu ya. Bentuknya seperti ini kayaknya teman-teman. Memang kita orangnya paling suka main congkak. Jadi congkak ini permainan tradisional yang diminati oleh remaja putri, anak-anak putri sampai mama nenek-nenek tua aja main congkak. Beta termasuk nenek-nenek tapi hobi memang beta main congkak. Waktu main congkak itu apa yang kita lihat di dalam permainan itu? Ya, permainan tersebut dapat dijadikan sebagai media ajar. Permainan congkak dapat membantu anak mengenal angka dan pengenalan matematika sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nilai karakter yang didapati dari permainan congkak adalah kejujuran, komunikatif, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan kreatif. Sebab kalau main congkak itu pasangannya dua nih. Angkatlah dari teman-teman semua pasti tahu dan tidak usah membahas cara mainnya, semua tahu cara main. Tapi yang kita lihat adalah nilai dalam permainan itu adalah kejujuran. Anak taruh, dia tidak bisa bohong karena temannya lihat. Jadi kita ajak anak dalam permainan itu. Selama ini permainan itu dianggap biasa. Tapi dalam Merdeka Belajar kita guru yang kreatif, kita tenang, kita menyimak, kita melihat, oh ternyata dalam permainan ini ada hal-hal yang perlu kita pelajari dari permainan yang sederhana ini. Jangan kita ambil permainan yang dari Jakarta sana, jangan ambil dari Medan, ambillah yang ada di lingkungan kita masing-masing sesuai dengan kondisi, keadaan, sekolah, kondisi negeri yang kita tinggal, lingkungan yang kita tempati. Jadi teman-teman setelah mengajar permainan congkak untuk anak-anak, teman-teman dapat menjelaskan ke mereka. Bertanggung jawab, jujur, teman-teman. Jadi bukan jujur saja di dalam hal demikian, dalam hal bermain saja, tetapi dapatlah diarahkan anak-anak itu untuk jujur dalam segala hal. Disiplin. Ya, kita main congkak itu kan kita harus memang punya sekali disiplin untuk dalam bermain, karena kalau tidak disiplin kita salah perhitungan, otak kiri kita tidak main untuk berpikir untuk menghitung, maka kita akan kalah. Jadi kelihatannya permainan congkak itu simpel biasa, teman-teman, tapi sangat bermanfaat ketika kita mau memanfaatkannya untuk proses pembelajaran kita masing-masing. Itu matematika ya. Jadi pelajaran asing itu, gampang asing dan menyenangkan itu kita buat sedemikian rupa untuk anak dapat memahami dan mengerti. Saya berpikir bahwa kurikulum 13 yang kita laksanakan itu cukup baik sekali. Ketika kita ada dalam proses PBM itu, beberapa mata pelajaran itu sudah kita ajarkan kepada anak. Di Merdeka Belajar itu ada. Tapi hal-hal yang di Merdeka Belajar yang kita harus terapkan, banyak sekali kreatif guru. Kita ada dalam pelajaran ini kayaknya materi kelas 5 ya, papan pantun. Ibu Inca bisa tempel sebentar, mungkin bisa sebentar saja kita lihat masing-masing papan pantun ya. Nanti kreatif dari guru kelas 5 sendiri, saya sudah jelaskan lagi. Nanti saya jelaskan, cuma teman-teman ini ada papan jurang. Ya boleh, sedikit saja. Papan jurang kita punya kreatif sendiri saja teman-teman. Jadi Ibu tutup sebelah sini biar saya kelihatan ini. Nah, sudah ada satu lagi.
Pagi ini saya bisa print kah? Saya bisa. Tempel boleh bang. Kopi. Yang mana? Ini. Tapi nilai-nilai kurang. Habis. Ini subpraktek juga. Praktek akan bisa. Sudah begitu saya buat satu tergantung saja juga kasih saja. Oke, di tempo dan buat satuan kah? Ya oke teman-teman, tadi congkak ini belum habis. Teman-teman perhatikan di kepala congkak itu ada biasanya tuh kalau yang main congkak itu tahu biasa isi batu berapa? Tahu? 7 ya. Kenapa tidak 8? Iya ya. Tanpa kita sadari bahwa 7 itu punya pengertian semua orang punya waktu yang sama dalam satu minggu. Dia presiden, dia pejabat tinggi, bahkan rakyat jelata sekalipun, kita dibagikan waktu setiap orang itu dalam 7 hari dalam seminggu. Jadi tiap hari kita punya pembagian hari itu semua sama. Ya. Kelihatan permainan congkak ini biasa-biasa saja, tetapi sangat bermakna dan banyak hal yang kita belajar dari permainan congkak ini. Kita lihat ada di depan ada pajangan papan pantun. Ini materi kelas 5 apa Ibu? PTF pantun kelas 4. Oh iya, kelas 4 papan pantun. Teman-teman, dalam proses PBM kita harus mengajak anak bagaimana anak harus membuat pantun yang sederhana. Kalau kita suruh kayak kemarin ada itu yang sementara mau dicilit itu,
Kita kan pasti suruh dia buat di kertas begini, dia tulis. Kadang anak kalau pemalas dia tidak akan berpantun, mama yang buat atau bapak tinggal buat dari rumah santai. Kita tidak akan pernah mendapatkan kreativitas anak. Tetapi kalau ibu guru punya kreativitas atau bapak guru punya kreativitas, kita pajang demikian, kita lalu ajak mereka. Ini Loli punya, Rina punya, ini kotak nih. Kotak dia akan buat dia punya pantun sendiri di dalam kelas, mungkin kecil saja atau banyak bukan kecil tapi mungkin singkat saja. Lalu dia isi di dia punya kotak. Ini kotak teman-teman, kita buat kotak ini Seba punya, ini Heta punya, ini. Jadi teman-teman punya kreatif bagaimana anak itu bisa dapat membuat pantun sendiri yang singkat di dalam proses pembelajaran. Karena selama ini pantun itu biasanya kita suruh anak itu tugas bikin pantun suruh pasti mama dan papa akan buat pantun. Tapi sekarang bagaimana kita belajar anak untuk membuat pantun? Teman-teman di kelas pasti akan menjelaskan. Ini cuma taktik saja, kreatif kita. Bagaimana anak tidak usah buat pantun di rumah, tapi dia juga berlomba-lomba untuk buat pantun di dalam kelas. Kita bikin media yang sederhana. Ada buku-buku yang sudah tidak pakai, buku-buku mereka atau kertas-kertas ulangan yang lalu kita gunting. Lalu kita menempel, oh ini saku atau tempat penyimpanan pantun si A, begitu. Jadi itu hanya media-media ini cuma untuk menarik perhatian siswa supaya siswa tidak jenuh, teman-teman. Ini simpel saja yang saya buat, teman-teman bisa buat juga. Ada banyak daun atau apalah yang membuat teman-teman bisa punya kreativitas dengan anak itu. Ada proses pembelajaran tidak vakum, tidak semata-mata guru yang jadi pembicara sampai kalau di guru pagi itu sampai jadi berkhotbah di depan, itu dilarang sana. Jadi kreativitas itu kita dan siswa yang berfungsi supaya dia ada, oh ya ternyata begini ya, lalu dia pulang di rumah dia bilang, suruh dia cari kertas-kertas itu, dos rokok itu. Dia dapat dos rokok di sekolah. Itu juga sampah yang kita sudah gunakan untuk proses pembelajaran nilai tambah. Terus ada lagi di sebelah sana mengenal kalimat tanya. Teman-teman, siapa apa dan sebagainya itu teman-teman sudah ajar siswa tentang kalimat tanya. Bagaimana kreativitas kita supaya anak itu, jadi tidak semua anak dalam kelas itu dia tidak tahu, dia tahu tentang kalimat tanya. Pasti kalau ibu guru tanya, dia akan menjawab, semua jawab, tapi coba satu-satu menulis kalimat tanya dan masukkan di dalam kotak-kotak yang sudah disediakan. Jadi kreativitas dia, ibu guru punya kreatif juga. Ini saya ibu guru buat mengenal kalimat tanya itu, jangan tulis dengan spidol seperti itu. Mungkin apalah ibu mau buat, gunting apakah, lalu ini, huruf M, huruf apa, itu pokoknya ibu guru punya kreativitas sendiri. Atau kalau untuk anak kelas 1 diacak untuk dia menempel. Banyak ada untuk kelas 1, tapi selama ini banyak kelas 1 tidak pakai, kelas 2 juga tidak pakai. Diharapkan sangat untuk tahun ajaran ini kita punya kreativitas banyak. Mengajar jangan di dalam kelas monoton. Keluarlah di lingkungan banyak tempat untuk belajar. Kita lihat ada papan jurang. Anak-anak dengar nama saja, jurang itu kan identik dengan gunung, lembah. Kita naik di gunung, sudah masuk juga dengan pelajaran IPA ya. Bilang papan jurang saja mulai berpikir, ya anak-anak tanya dong, di belakang situ ada jurang nggak? Siapa tahu jurang? Semua orang akan tahu jurang, apalagi anak-anak kita di luar, mereka pintar jurang. Karena lingkungan kita, hutan kita banyak jurang. Kenapa harus jurang? Ini nanti ibu-ibu guru kelas 45 yang dapat menjawab di depan. Kita lihat ada rapusa tambah pusa. Kata-kata ini kan, kalimat ini kita pikir sendiri lalu kita buat saja ke anak. Dan dia nggak dorong. Belum lagi kita ajar mereka dengan penjumlahan, mereka sudah dengan nama ini rapusa tambah pusa. Dokter nomor pusa ini. Dan kata-kata dan kalimat-kalimat yang membangkitkan minat anak. Rapusa tambah pusa. Pulang
di luar sana dong mulai bataria pusa tambah pusa. Loh, itu hanya kalimat-kalimat kata-kata yang membuat anak itu semangat. Dia orang bilang begini. Suatu saat saya diperhadapkan dengan seseorang, saya tidak perlu sampaikan namanya karena ini. Terus saya dibilang begini, waktu diucapkan terima kasih untuk kegiatan kami, terus dibilang begini. Banyak orang bilang SD Kristen Nurul itu begini, pikasannya cuma baru-baru panjang-panjang. Terus si penjawab yang penyampaian informasi bilang, terus si pendengar bilang begini, tahu atau tidak, sekarang paling laku di negara ini bahkan dunia ini apa teman-teman? Coba teman-teman jawab dulu, yang paling laku di dunia ini apa ketika teman-teman nonton televisi? Yang paling laku, yang paling laku di dunia ini, yang membuat orang jadi tenar itu apa? Iklan. Saya anak, suatu saat saya ada di mobil mau tujuan ke Bogor, terus waktu itu saya pulang kuliah masih di Jakarta, saya mau ke Bogor, gendong anak saya, sudah naik di dalam mobil, terus di koran datang, koran, nenek 60 tahun diperkosa minta tambah. Saya karena dengar iklannya itu, saya beli tanpa ambil uang kembali. Tahu-tahu apa yang terjadi dalam mobil jalan dari Bogor, dari Rambutan itu sampai di Bogor, saya baca mana nenek diperkosa itu, mana nenek 60 tahun diperkosa. Tidak ada teman-teman, itulah iklan yang dijual. Jadi kita harus punya image ke depan, kita jual, kita penampilan, kita tampilkan ya, iklan kita laku. Biar isimu bagus, tapi kulitmu tidak bagus juga, hasil orang sebali. Ibu Mete kalau dari Saparua itu jual cakar-cakar ya. Cakar-cakar itu kalau disuruh bikin agak hitam, coklat-coklat begitu, lalu pajak di kertas mika yang bagus tulisan Ibu Mete kamu nama apa? Nolot, enak, cakar-cakar nolot bergizi, contoh. Nanti makan asam lain, tapi orang beli baru ya kemasan. SD dulu ya harus punya kemasan yang cantik supaya laku. Jangan jangan kita stagnan, terus kita rasa minder ketika kita digosip, ketika kita digosip, kita dibicarakan, itu membuat kita maju. Jadi singkat cerita, si penjawab bilang SD Kristen Nurul itu laku, mahal pasarannya. Kenapa kita mahal? Kita iklannya besar. Jadi isinya belum kita jual, iklannya sudah dipasarkan. Kita harus punya iklan begitu dalam proses pembelajaran. Tampilan iklan. Nanti ibu guru terserah. Jadi kalau Rapusa tambahin, coba ibu Batu dulu. Ibu Batu coba 231 tambah 23. Caranya bagaimana? Di kotak-kotak ini ibu harus buat ibu ambil tutup botol atau batu atau apa saja, sehingga dalam kotak-kotak ini bisa tercantum ternyata ratusan, puluhan satuan. Ratusan itu ibu harus dapatkan berapa di sini? 200.000. Harus angka berapa ibu tempatkan? Angka 2. Kalau di sini juga jadi 2 angka. Angka itu jangan ditulis. Supaya siswa itu menarik, ibu buat apa dengan mereka? Entah biji apa atau biji apa atau daun apa atau apa. Ibu buat dari di sini ibu taruh berapa, di sini lagi taruh berapa, di sini taruh berapa. Ya, Rapusa tambah pusa, lalu menjumlahkan dengan anak-anak. Demikian juga pengurangan. Ini hanya sebuah taktik iklan yang baru, isinya tuh lama. Kita buat iklan untuk siswa, kita pamer, kita promosi. Sesuatu yang mau laku itu harus banyak promosi, teman-teman. Kita mau dikenal, kita harus banyak promosi. Artis mau top, dia promosi. Biar nanti seseorang yang kita promosi dia, pokoknya dia dipromosikan, nanti pada akhirnya suruh dia
bikin sesuatu dia tidak bisa, tapi minimal dia sudah pakai jas, penampilannya hebat di depan, tapi mungkin isinya agak kurang-kurang sedikit, tidak mengapa. Isinya itu nanti akan dilengkapi oleh teman-teman yang ada. Kita semua saling melengkapi, tidak tahu bertanya, kurang bertanya. Tapi minimal inti dari pembelajaran gasing adalah punya kreativitas yang tinggi, gampang, asik, dan menyenangkan. Proses ini harus diterapkan di SD Kristen Norway, supaya ke depan kita dapat melihat hasil-hasil yang baik. Kita pamer, kita promosi, iklan-iklan kita buat. Ibu Batuel punya iklan di kelas itu dengan Ibu Dewi waktu mau Natal itu sangat luar biasa. Biarlah diikuti oleh teman-teman yang lain juga iklan-iklan itu. Pajang foto. Sekarang saya lagi bilang operator untuk kita bagaimana kita nanti buat, ambil teman-teman foto di kelas-kelas dan dibuat mereka punya foto dengan wali kelas. Kita sedikit demi sedikit kita bahu-membahu bagaimana melangkah untuk maju dengan kreativitas kita masing-masing. Jadi gasing itu seperti itu, gampang, asik, dan menyenangkan untuk proses pembelajaran di tahun 2023-2024. Jangan vakum. Keluarlah di lingkungan di mana saja teman-teman boleh ada dalam proses. Jangan terlalu ada di dalam kelas. Untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5. Teman-teman anak-anak kita dan teman-teman kita yang ada di kelas 6 juga saya pantau mereka sudah jalan dengan merdeka. Jadi memang tinggal beberapa bulan juga mereka akan berakhir, tapi saya lihat juga sudah banyak yang dilakukan. Itu sebab mari teman-teman dengan metode gasing ini kita sama-sama bahu-membahu untuk melihat hal-hal yang baik yang harus kita terapkan dalam proses PBM di tahun ini masing-masing kelas. Boleh kita praktek teman-teman? Atau sampai di sini dulu mungkin ada kita sharing. Ya kita sharing saja teman-teman. Kita sharing. Bagaimana dari guru kelas 1 sampai kelas 6 ada masukan untuk membenahi atau apa, kita sharing bersama-sama. Kita sharing saja teman-teman. Kalau dengan berapa media ajar yang ada di depan, alat peraga yang ada di depan, teman-teman pasti akan sudah buat juga, tetapi mungkin kita akan membenahi. Mungkin taktik kita yang di hari kemarin mungkin belum terlalu baik atau bukan terlalu baik, tapi mungkin ada kurang, kita tambah. Jadi teman-teman duduk kalau berpikir kalau ratusan puluhan satuan ini kita bikin ratusan, apalagi yang kali teman-teman mau buat itu boleh, tapi harus kuasai ketika bilang ini ke anak, oh iya artinya ini. Jadi ada hal-hal baru yang teman-teman bilang ke anak atau ajarkan ke anak, tapi harus sesuai dengan lingkungan. Dan jangan kita diajak, memang Indonesia ini diajak untuk harus berbahasa Indonesia yang baik ya. Tetapi kembali lagi dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah masing-masing, kita harus punya bahasa yang dapat dimengerti oleh anak-anak kita. Kita ajar dari sana, ngerti nggak sih? Kamu ngerti nggak? Oh, dia bilang guru bilang, apa tuh? Bilang apa tuh? Ngerti akan. Kita belajar mereka untuk dalam kurikulum Merdeka ini kita belajar dengan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti. Tapi jangan pernah pakai kamu. Jangan kamu. Kita bicara hal-hal yang memang mereka mengerti. Jadi teman-teman, mungkin sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Teman-teman ada masukan, saran, atau mari kita berbagi sama-sama. Kita berbagi sama-sama teman-teman supaya yang sudah mengerti dapat berbagi dengan yang belum mengerti atau yang masih kurang, sama-sama kita berbagi. Jadi untuk Ibu Mega tadi bingung ini ada penjumlahan secara horizontal, vertikal, ya kan teman-teman dapat jelaskan saja ke anak-anak. Ini nanti di print untuk jadi media dan dapat dibuat sendiri. Ini kalau angka sudah besar berarti kita pakai di kelas besar.
kita pakai saja di anak-anak yang kelas 1, 2 itu untuk angka-angka yang dapat mereka jangkau. Iya. Kalau di kelas 6 sih saya tidak terlalu ragukan karena memang kelas 6 itu mereka sudah belajar untuk mempersiapkan diri mereka menuju ke tahap ke-7. Jadi wali kelas, tiap wali kelasnya tetap membekali mereka dengan hal-hal yang ke depan. Jadi kelas 6 sudah belajar itu mempersiapkan diri juga untuk ada ke fase-fase tertentu. Fase akhir daripada jenjang SD, mereka akan masuk di fase awal daripada jenjang SMP. Bagaimana kita di jenjang di fase A, fase B untuk tetap eksis dengan motivasi, dengan kreativitas kita masing-masing. Di dinding-dinding ini saya bilang ke Petra kemarin, saya mau pakai parlak untuk begini, saya bilang tidak usah kita. Jadi di meja siswa itu teman-teman, coba teman-teman buat kreativitas yang memang anak waktu duduk, sebelum duduk dia sudah membaca, atau dia sudah melihat dia punya meja. Ini kan ada kelas 4, ada kelas 2. Tidak mungkin kalau kelas 2 belajar, oh iya, ini huruf apa ya? Di kelas 4 ya boleh lah di ini, itu di print, di nempel. Oh, duduk dengan sopan atau tidak boleh ribut. Kan ada banyak taktik yang teman-teman harus buat. Jadi tidak boleh mencoret. Bagaimana cara teman-teman untuk ada dalam kreativitas? Kalau depan meja ini kita bisa pajang tulisan yang memang bisa dibuat sendiri seperti kertas-kertas yang ada ini, letak-letak. Itulah kreativitas teman-teman sendiri. Untuk fase B, fase A dan fase B itu butuh kreativitas kita supaya sebelum kita berbicara, sebelum kita belajar, anak sudah lebih dulu belajar. Yang masuk dia mau duduk, dia lihat jangan coret atau tidak boleh coret meja. Dia lihat dia ternyata nih kaki meja sini ada tulis huruf apa ya, mungkin B atau A. Itu punya kreativitas sendiri teman-teman. Jadi supaya meja itu juga kita jaga daripada perusakan, anak kasih rusak, kita punya kreativitas bagaimana dengan anak. Jadi itu yang dapat saya bagikan untuk teman-teman. Kalau ada yang kurang ditambahkan, yang mungkin saya peringatkan, kita sharing sama-sama. Mungkin ada teman-teman mau bertanya atau bagaimana, saling bertanya. Mari teman-teman. Mari Pak. Terkait dengan apa yang Ibu jelaskan tadi mengenai metode gasing, gampang, ya, gampang menyenangkan, ya. Yang ingin saya mau bertanya, kalau dari dulu, dari orang tua, guru-guru dulu yang mengajar matematika itu mengajar dengan dengan melakukan mencongak. Apakah mencongak itu termasuk ciri khas dari metode gasing ini? Iya. Lalu yang berikut terkait dengan kartu bingo dengan alat-alat peraga yang Ibu sampaikan tadi teman-teman sekalian, untuk pelajaran matematika itu bukan saja dengan alat-alat yang seperti itu. Matematika itu harus konkret, nyata. Lalu yang terkait nyata itu seperti contoh bisa juga kita menggunakan bunga, daun dan sebagainya. Biasa kalau di kelas 6 kita buat bilangan bulan negatif dan positif itu penjumlahan itu menggunakan daun kuning dan daun warna hijau. Nanti hasilnya akan dapat
selain daripada ketemu menggunakan garis bilangan. Ya Ibu. Lalu yang berikut Ibu, ini mungkin di luar sedikit dari apa yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ketemu guru harus melangkah maju. Ibu cuma kita kasih masukan saja buat Ibu. Ketika kami guru ini ada punya salah, ada punya masalah, kami mohon supaya Ibu jangan sampai Ibu sampaikan di muka umum atau untuk orang lain atau pimpinan lain, sehingga kadang-kadang juga kita guru juga rasa, katanya sudah bagaimana. Jadi kalau Ibu sampaikan yang baik-baik tidak masalah, supaya kami guru ini semangat lagi untuk melakukan hal yang melangkah maju untuk berkembang ini. Karena Ibu mohon maaf, beberapa kali saya sudah lihat kadang-kadang itu kita guru juga disampingkan ini menjadi itu yang terkait dengan apa yang terakhir Ibu tadi sampaikan, melangkah untuk maju, dan kami guru bersedia untuk melangkah dan maju. Yang penting jangan sampai ada hal-hal yang juga kami guru juga rasa resah, ketika kami ada punya salah, katong mau mati, katong mau baku pukul, katong mau seng suka dan seng senang, dan katong yang ada di dalam lingkungan ini tinggal akan par katong jua. Jangan sampai katong ombar ambirkan akan